Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan buat sebuah video yang mana ini mau pulang eh, ke negaranya ya teman-teman. Dan nanti ada Kiai Haji Abdul Golim yang mana menasehati Buya Kurtubi ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir biar gak gagal paham. Kita ke videonya ya. Saya akan pulang setelah ini. Tolong sampaikan himbauan saya ini. Teriakkan di anak istri Anda, teriakkan di keluarga Anda, di majelis-majelis Anda, di masjid-masjid Anda, bahwa anak cucu Nabi Muhammad sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang luar biasa, bukan menusuk badan tetapi menusuk perasaan. Satu cucu Nabi disakiti, satu ya akhi, satu saja cucu Nabi disakiti, yang menangis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menangis Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang menangis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, apalagi ini jami'ul habaib, wala haula wala quwata illa billah. Saya tidak pernah terfikir di kepala saya akan terjadi hal ini, wala haula wala quwata illa billah. Tapi ada tafsiran bagus dari Sayyidi Habib Umar bin Hafidh. Saya dengar dari murid beliau di Tegal, Al-Ustaz Saleh Al-Attas. Katanya Habib Umar ngomong begini, yang terjadi di habaib Indonesia ini itu manifestasi dari qauluhu ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi Allah membersihkan para habaib ya dengan cacian berjamaah ini. Tapi ini berjamaahnya pagi siang sore, malam mau bangun tidur yang dibuka itu. Ya Allah, kalau nanti zaman pencacian habaib ini habis, sudah habis, saya yakin, seyakin-yakinnya anak cucu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada akan bangun dengan rohani yang bersih karena dicaci oleh Dajajidatul Ummah. Syuruq wal asraril kasir, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan, pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib, kalau laki-laki itu turun Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi. Au ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Kalau memang ini yang dimaksud beliau adalah bom nuklirnya, ini saya khawatir ini bukan meledak di Keimat, ini takutnya meledak sendiri, ini bahaya ini. Kalau memang ini yang dimaksud bom nuklir. Syekh Nawawi mengatakan as-sayyid itu belum tentu mengisbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami perlu untuk menjelaskan tentang perkataan Hadratus Syekh Abu Yahya Qurtubi Jailani yang mengatakan bahwa Syekh Bahrul Fahamah Al-Allamah Alimul Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani katanya memfatwahkan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Kalau memfatwahkan yang mengisbat berarti. Nah, ini biar tidak salah paham, maka kami harus menjelaskan. Kalau memang ini yang dimaksud beliau adalah bom nuklirnya, ini saya khawatir ini bukan meledak di Keimat, ini takutnya meledak sendiri, ini bahaya ini. Kalau memang ini yang dimaksud bom nuklir. Perlu diketahui bahwa beliau Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, di saat menyarahi kitab Uqudul Jin menafsiri Al-Habib, perlu diketahui Habib itu
pertama kali yang dilakopi dengan Al-Habib itu adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash. Beliaulah yang bergelar pertama kali Al-Habib. Sebelumnya gelarnya Syekh. Gelarnya Syekh. Itu beliau wafat tahun 1072 Hijriah, yaitu di abad 11. Dan masyhur sekali gelar Habib ini dipakai oleh keluarga Ba'alawi itu di abad selanjutnya, 12, 13, 14 sampai sekarang. Nah, di Indonesia ini di abad 13-an sudah masyhur Habib ini bergelar di Indonesia dan dikenal sebagai zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari ini, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menafsiri Al-Habib, ini ditafsiri bahwa Al-Habib itu adalah keturunan Rasulullah yang laki-laki, itu dikatakan Al-Habib. Keturunan yang perempuan dinamakan Hubabah. Walaupun yang masyhur kata beliau itu keturunan Nabi ya Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Itu di belahan dunia tidak ada yang bergelar Habib. Hanya di Indonesia saja kalau keturunan Rasulullah terkenal Habib. Ini pengalaman beliau, sehingga beliau menafsiri Al-Habib itu ya keturunan Rasulullah. Begitu. Ini bukan fatwa, ini bukan pengisbatan, ini hanya menafsiri, memberikan tafsir cerita yang terkenal di Indonesia. Begitu. Terus apakah beliau ini tidak meliti, ini salah beliau? Apakah beliau ini kurang tahu? Apakah beliau ini tidak salah atau kurang tahu? Tidak, bukan begitu. Ini beliau nggak salah, yang salah adalah sumbernya. Sumber yang diambil oleh beliau dari sumber sampai ke atas, inilah yang salah. Begitu. Karena di masa beliau para habaib ini orangnya allamah, banyak yang allamah, akhlaknya baik, orangnya terpuji, maka ya tidak usah dikoreksi, ini sudah dipercaya. Begitu. Karena ini sumber dia di atas yang salah. Beliau tidak salah. Contohnya Imam Al-Baihaqi yang hebat luar biasa, seorang imam yang ketokohannya sangat masyhur. Beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi, ad-dunya sab'atu alafi sanah, ana fi akhiriha alfa. Umur dunia ini adalah 7.000 tahun. Saya berada di 1.000 terakhir. Setelah dicek, ternyata hadis ini palsu, lemah ini hadis. Kenapa? Karena beliau sampai sekarang sudah lebih 1.000. Ternyata masih enggak kiamat, enggak terjadi hari kiamat. Begitu. Dan ini kenapa palsu? Karena banyak alasannya. Apakah beliau yang salah? Tidak. Al-Baihaqi tetap orang yang hebat, tapi sumber di atasnya yang salah, sumber yang di atasnya yang bermasalah. Sehingga oleh ulama ahli nasab di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85 dikatakan, la yuhtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid.
Maka perkataan di syarah Uqudul Jin ini tidak bisa dibuat dasar. Tes DNA itu Pak valid, sahih. Gus niki silsilah nasabe abah sampean niku sayyid, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Sayyidina Husain, lewat jalur Sunan Gunung Jati. Ketika saya mendapat itu kula gak percaya, dan saya mendengar melihat dalam kitab Wahab kata Kanjeng Nabi, al bayyinah alal mudda'i, sapa sing ngaku anak turune Kanjeng Nabi kudu ngangge bukti. Alhamdulillah pas bulan mulut insyaallah kula tes DNA. Tes DNA itu Pak valid, sahih, tidak bohong. Buktinya ketika saya daftar teng Texas Amerika Family Tree, terus alatnya 15 hari kemudian datang, air ludah saya diambil Pak, air ludah kanan dari pipi kanan, air ludah pipi kiri. Sak derenge mengambil air ludah kula poso 3 jam, gak oleh mangan, ngombe, rokokan, gak oleh 3 jam. Untung 3 jam, cara 3 dino kula gak sanggup nggih. Fikri tak kontes DNA 3 jam, tapi sanggup. Dan alhamdulillah air ludah saya masukkan ke alat itu, saya kirim kembali ke Family Tree dengan nama Muhammad Taifur bin Solehan, alamat Kalimalang, PP Al-Falah, Kalimalang, Mojomulyo, Puger, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Ngoten tok. Saya tidak mencantumkan nama kakek saya, luhur saya, mboten. 3 bulan Pak baru keluar hasilnya. Ternyata alhamdulillah betul genetik saya, gen saya sama dengan gen-gen Sayyid yang ada di Mesir, keturunan saking Sunan Gunung Jati, sama dengan gennya Sayyid Mughirah, keturunan saking Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin niku putrane Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, bersyukur teng Allah, niki nikmat sekaligus amanat saking Allah. Siang kula tak napa maringi semangat datang wali murid, datang guru. Nuwun sewu Pak Guru, jenengan nek mulang mriki maaf niat khidmah dumateng Kiai Solehan nggih. Niat khidmah ngeladeni ngerumat tinggalane Kiai Solehan. Napa niki kula tahadus bin limah Pak, karena ada suara atau ada omongan sing gak penak kangge kula ketua yayasan. Lah nek ketua yayasane dirasani gak enak kan sampeyan yo melok izin kan nggih Bu nggih. Nah, ketua yayasan Gus Taifur nasabe palsu, ngaku-ngaku sayyid misalnya ngaten nggih. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Kalau saya memalsukan nasab saya, nasab abah saya, bahwa saya sendiri nggak tahu Pak, kalau abah saya niku ternyata sayyid zuriyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Sayyidina Husain. Mulane Pak Guru, Bu Guru, sampeyan nek mulang mriki niat khidmah dateng zuriyahnya Kanjeng Nabi. Muga-muga sampeyan dicangking kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Apa tenan? Nah, jangankan sampeyan Pak, saya sendiri ketika menerima informasi kula gak percaya Pak, gak ngira mosok abahku keturunan Kanjeng Nabi. Ceritanya ngeten, pada bulan Muharram kemarin, bulan Suro, teman abah kula sak pondok kiai asale Palembang niku maringi silsilah nasab teng kula. Ngomong teng kula, Gus niki silsilah nasabe abah sampean. Abah sampean niku sayyid, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Sayyidina Husain, lewat jalur Sunan Gunung Jati. Mulane wau Bu, pas wisuda wau masuk kan pakai lagu Jawa nggih. Niku tujuan kula untuk mempertahankan budaya nasional. Wali Songo biyen berjuang teng Indonesia iso berhasil karena Wali Songo mereka mboten sombong Pak. Wali Songo merakyat, Wali Songo mboten membanggakan nasab mboten, tapi Wali Songo berbaur dengan masyarakat sehingga Sunan Bonang menciptakan gamelan. Napa lagune Sunan Bonang niku? Terus Sunan Kalijaga wayang. Wow, alhamdulillah Pak Asin jenengan tadi punya pendapat kemarin rapat untuk nopo acara penyambutan wisuda pakai lagu Jawa. Niku kula kelingan, iki mempertahankan kebudayaan kita, bangsa kita. Nggih. Pun ketika saya mendapat informasi Pak bahwa Kiai Solehan ternyata sayyid, kula gak percaya Pak.
anak dewe gak percaya. Kenapa? Selama hidup ayah saya ndak pernah ngomong sama saya. Bahkan saya pernah tanya, bah nasabe jenengan niku teng pundi riyin? Kula diseneni. Kalau usah ngomong nasab, mondok sing tenanan, ngaji sing tenanan. Diseneni kula, Pak. Sampai beliau wafat, keluarga nggak ada yang tahu, Pak. Sampai wafat. Bahkan setelah wafat 23 tahun baru koncone mondok abah kula niku sing maring informasi. Dan itu pun karena ada wasiat dari abah kula. Ojo iki nasabku tak titipno sampean, ojo dikekno anak putuku nek durung anak putuku mara ning sampean. Selama 23 tahun. Oke teman-teman, itu dia tadi tanggapan dari Kiai Haji Abdul Ghalib, yang mana beliau merupakan salah satu yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin ya, karena secara tesis ilmiahnya. Oke, tadi juga ada pendapat dari Habib yang katanya awas fitnah adu domba ya, dan katanya Habib itu mau pulang ya teman-teman. Ya kita doakan ya Kiai Haji Abdul Ghalib sehat selalu, Habib tadi Abdurrahman juga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umurnya, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.